apakah sudah kelihatan belum ya, Kak? Sudah terlihat, Kak. Oh iya. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, jadi terkait dengan gangguan sistem kardiovaskular ini kan terbagi menjadi beberapa materi ya, atau terdapat beberapa pokok bahasan. Jadi kita akan bahas satu-satu seperti yang ada di blueprint terkait dengan materi-materi yang pada umumnya keluar di UKAI. Nah, yang paling pertama kita akan bahas terkait dengan hipertensi. Jadi secara umum hipertensi itu dapat dikatakan ketika seseorang itu memiliki tekanan darah sistoliknya di atas sama dengan 140 dan atau tekanan diastoliknya di atas sama dengan 90 mmHg pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Pada umumnya untuk mendiagnosis hipertensi itu tidak bisa hanya satu kali pengukuran. Jadi diagnosisnya tidak hanya dari satu kali pengukuran, tetapi biasanya melalui beberapa kali pengukuran untuk seseorang itu dapat ditegakkan diagnosisnya itu terdiagnosa hipertensi. Nah, ketika kita membicarakan terkait dengan hipertensi, otomatis kita harus membahas terlebih dahulu bagaimana hipertensi itu terjadi. Jadi secara umum sistem tekanan darah atau naik turunnya tekanan darah itu otomatis akan dipengaruhi oleh renin yang dikeluarkan oleh ginjal. Nah, renin ini berperan dalam mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, yang mana nanti dengan adanya converting enzim, angiotensin 1 ini akan dirubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang nantinya akan berperan tergantung di mana dia itu melekat. Ketika dia kerjanya itu pada korteks adrenal, otomatis dapat meningkatkan sintesis aldosteron, yang nantinya otomatis pengaruhnya akan meningkatkan reabsorpsi kembali air dan natrium yang sudah terfiltrasi oleh ginjal. Otomatis kan ketika kita membicarakan terkait reabsorpsi, ada penyerapan kembali ya. Otomatis akan terjadi peningkatan pada tekanan darahnya. Hal itu juga sama ketika dia berperan di ginjal dan saluran cerna. Ketika dia kerjanya itu di CNS atau sistem saraf pusat, otomatis dia akan mengeluarkan hormon vasopresin, yang mana hormon vasopresin ini dapat berdampak ke peningkatan volume darah dan juga ke peningkatan total resistant perifer. Seperti itu. Sama juga dampaknya ke SSP, sistem saraf perifernya, yang mana nanti akan mengaktifkan dari sistem saraf simpatiknya. Ketika nanti dia dampaknya ke atau melekat kerjanya di otot halus vaskular, otomatis akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan total resistant perifer juga. Nah, yang paling sering itu pembahasannya lebih ke jantung ya, paling sering ya. Jadi ketika memang dia akan melekat ke jantung, atau kerjanya ke jantung, maka otomatis akan mengakibatkan peningkatan kontraktilitas jantung. Yang mana dengan adanya peningkatan kontraktilitas, otomatis kan CO-nya atau cardiac output dari jantung itu akan meningkat, yang dampaknya itu darah yang akan dipompa keluar ke seluruh tubuh itu akan semakin lebih banyak, sehingga akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Nah, ketika kita membicarakan terkait dengan hipertensi, otomatis kita ada beberapa parameter yang memang perlu diketahui. Mulai dari parameter atau goals tekanan darahnya itu berapa, dan juga terkait dengan tata laksana pengobatannya itu apa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Secara umum, hampir keseluruhan penyakit otomatis, hampir seluruh penyakit, bahkan keseluruhan penyakit ya, selalu ada yang namanya terapi modifikasi gaya hidup ya. Nah, selain itu, ketika kita membicarakan hipertensi, otomatis kita harus membahas terkait dengan set goals-nya, di mana untuk set goal dari tekanan darah itu dilihat dari beberapa faktor, yakni antara lain dari segi usianya, kemudian apakah pasien memiliki riwayat diabetes atau memiliki riwayat CKD atau chronic kidney disease ya, terkait dengan penyakit gagal ginjal kronis. Nah, ketika memang orang tersebut itu tidak memiliki diabetes atau CKD, maka bisa dibagi lagi menjadi dua berdasarkan usianya ya. Ketika usianya di atas sama dengan 60 tahun,
otomatis set goal tekanan darahnya itu untuk sistoliknya kurang dari 150 dan diastoliknya itu kurang dari 90. Nah, ketika usianya nanti kurang dari 60 tahun, maka goals tekanan darahnya itu untuk sistoliknya itu kurang dari 140 dan diastoliknya itu kurang dari 90. Nah, lain lagi ketika orang tersebut itu memiliki riwayat penyakit diabetes atau CKD, maka ketika ini tidak lagi dipengaruhi oleh usia, tetapi dilihat dari penyakit, riwayat penyakitnya itu apa. Jadi untuk semua usia, diabetes tanpa CKD berarti hanya terkena diabetes ya, goals tekanan darahnya itu untuk sistoliknya kurang dari 140 dan diastoliknya itu kurang dari 90. Begitu juga ketika semua usia dia terkena CKD dengan atau tanpa diabetes. Untuk goals tekanan darahnya itu sama, sistoliknya itu kurang dari 140 dan diastoliknya itu kurang dari 90. Nah, biasanya kalau aku itu lebih gampangnya bikin bagan tabel ini dijadikan satu. Jadi untuk goals tekanan darah mulai dari usia kurang dari 60 tahun, semua usia dengan diabetes dan diabetes tanpa CKD itu bisa dijadikan satu terkait dengan goals tekanan darahnya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ketika sudah dibagi berdasarkan usia, kita sudah mengetahui terkait dengan goals tekanan darahnya. Kemudian kita harus menentukan terapi yang digunakan oleh pasien itu sendiri. Secara umum kan memang terapi itu terbagi berdasarkan atas rasnya juga ya. Ada yang populasi non kulit hitam dan populasi kulit hitam. Tapi kalau kita lihat populasi terbesar kalau di Asia berarti rata-rata pakainya untuk Asia Tenggara populasi non kulit hitam ya. Tetapi ada beberapa kasus memang populasi kulit hitam ini bisa digunakan. Jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan dengan dokter, dengan tenaga medis, kadang-kala memang terkait dengan tata laksana populasi kulit hitam ini beberapa kali terapkan. Misalnya pada Indonesia bagian timur ke arah yang Ambon atau Papua itu kadang-kadang masih menggunakan populasi kulit hitam. Tetapi secara umum memang yang paling mayor penggunaannya yang populasi non kulit hitam. Nah, untuk first line itu tetap menggunakan ACI atau ARB, kemudian diuretik diazid, dan CCB atau tunggal atau kombinasi. Nah, yang perlu diketahui hampir keseluruhan penyakit ya, prinsipnya kan start slow, go slow. Artinya dalam tata laksana pengobatan itu pada umumnya selalu diawali dengan monoterapi terlebih dahulu. Dimulai dengan dosis paling rendah terlebih dahulu, sebelum akhirnya nanti dosisnya dinaikkan atau dititrasi, dan ketika titrasi dosnya itu sudah mencapai batas yang sudah tidak bisa ditolerir lagi atau mungkin sudah mentok, maka dapat dilakukan kombinasi pengobatan. Begitu juga dengan tata laksana pada hipertensi. Nah, kemudian kita lihat ketika masuk dalam bagian yang ada diabetes atau CKD. Ketika kita udah tahu set goals-nya, kemudian kita lihat terkait dengan tata laksananya. Tata laksananya sama ya, ACI atau ARB, tunggal atau kombinasi dengan golongan lain. Seperti itu. Nah, terkait dengan prinsip start slow go slow itu dijelaskan di sini. Jadi, prinsipnya dimulai dari maksimalkan obat pertama sebelum menambahkan terapi kedua. Berarti konteksnya monoterapi ya. Kemudian tambahkan obat kedua sebelum obat pertama mencapai dosis maksimum. Artinya naikkanlah dosis obat pertama sampai dengan batas yang dapat ditolerin oleh pasien tersebut. Nah, baru kalau misalnya sudah mencapai batas, dilakukanlah kombinasi obat dan mulai dengan dua golongan yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian selama pengobatan hipertensi pada umumnya dilakukan pemantauan. Nah, pemantauan ini biasanya pemantauan berjangka ya. Biasanya ada yang 2-4 minggu, kemudian 4-8 minggu untuk melihat terkait dengan goals tekanan darahnya. Tetapi yang paling umum biasanya kalau prakteknya setiap 1 bulan itu dipantau. Makanya kenapa kalau misalnya kita melihat bagan tata laksana ataupun pengobatan hipertensi, biasanya evaluasinya dilakukan biasanya 1 bulan sekali atau enggak 2 minggu sekali itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi.
terkait dengan pengobatan hipertensi pada penyakit-penyakit lainnya atau penyakit penyerta. Secara umum, ketika seseorang tersebut itu tidak memiliki penyakit penyerta, otomatis kan masuk dalam kategori tanpa komplikasi ya. Artinya di sini tidak ada penyakit lain atau riwayat penyakit lain. Artinya hanya tegak diagnosisnya itu adalah hipertensi. Nah, first line-nya itu tetap pakai ACI atau ARB. Kemudian ketika pasien tersebut itu tidak mampu ataupun mungkin hipersensitivitas atau kontraindikasi tidak bisa menggunakan ACI atau ARB, bisa diganti dengan menggunakan CCB atau diuretik tiazid. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah pada umumnya diuretik yang digunakan untuk mengatasi hipertensi adalah diuretik golongan tiazid. Misalnya seperti hidroklortiazid ya yang paling sering. Kecuali dalam konteks pasien memiliki permasalahan pada filtrasi ginjal atau pasien memiliki penurunan perfusi pada ginjal. Otomatis diuretiknya ini dapat di-switch dengan menggunakan diuretik loop yang memiliki kapasitas yang lebih kuat, seperti itu. Kemudian ketika first line-nya ini memang tidak bisa digunakan, bisa menggunakan second line-nya. Second line-nya itu bisa pakai ACI atau ARB, ditambahkan diuretik tiazid, serta atau ACI atau ARB ditambahkan CCB. Kemudian kalau misalnya nggak bisa pakai third line-nya untuk kombinasinya. ACI atau ARB ditambah CCB plus diuretik tiazid. Nah, yang perlu diperhatikan juga dalam kombinasi, pilihlah kombinasi obat itu yang tidak selain. Hampir rata-rata pengobatan penyakit kronis itu rata-rata seperti itu. Artinya selain gimana? Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ACI inhibitor itu berfungsi untuk menghambat pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sedangkan ARB fungsinya itu adalah memblokir angiotensin 2 ini supaya tidak menempel pada reseptor di misalnya di korteks adrenal dan lain-lain. Ini kan hitungannya selain. Artinya kalau selain begini itu tidak bisa digunakan. Jadi kalau misalnya mau dikombinasi, pilihlah obat yang memiliki mekanisme yang berbeda dengan jalur yang berbeda. Seperti itu. Misalnya ACI inhibitor bisa dikombinasi dengan CCB atau beta blocker. Ini kan jalurnya berbeda ya. Karena sudah tidak lagi memblok di angiotensin 2 reseptor blokernya di sini. Karena kalau misalnya kita menggunakan yang selain, misalnya ACI plus ARB, otomatis kan akan terjadi hipotensi yang sangat parah, di mana bukan cuma hipertensi yang berbahaya, tetapi hipotensi memiliki tingkat kematian yang lebih besar dibandingkan dengan hipertensi. Seperti itu. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat di tata laksananya nggak pernah dikombinasi antara ACI dengan ARB, selalu pada kalanya itu dipilih salah satunya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika pasien ini memiliki penyakit diabetes mellitus, otomatis first line-nya itu adalah ACI atau ARB. Second line-nya CCB, third line-nya adalah diuretik tiazid. Kemudian kalau post myocard infarct, ACI atau ARB plus beta blocker. Mungkin post myocard infarct ini tata laksananya itu hampir mirip ketika orang-orang itu mengalami misalnya gangguan pada jantung atau heart failure dengan misalnya seperti gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun. Pada umumnya akan dilakukan kombinasi dengan penambahan beta blocker. Jadi itu kadang-kala menjadi pertanyaan ya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mengalami permasalahan pada jantungnya, misalnya seperti infark miokard, artinya adanya kematian ataupun kerusakan jaringan pada jantungnya. Kemudian gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun, berarti menurunnya kapasitas ataupun kemampuan dari jantungnya. Kemudian otomatis di mana fungsi jantung itu menurun. Ketika fungsi jantung itu menurun, otomatis kan supply darah ke organ-organ lainnya akan menurun juga. Nah, di mana kalau kita tahu itu kan darah itu mengangkut hemoglobin mengikat oksigen. Selain itu darah mengangkut nutrisi juga untuk organnya. Nah, ketika jantung itu tidak mampu untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh secara optimal, otomatis kan organ itu akan membutuhkan kapasitas yang sama, artinya oksigen dan nutrisinya kan yang diminta juga akan sama, akan mengirimkan sinyal yang sama juga. Nah, ketika hal-hal tersebut itu tidak terpenuhi, organ-organ tersebut kan juga salah satunya akan mengirim sinyal untuk
memacu jantung itu untuk bekerja lebih keras, seperti itu. Nah, salah satu caranya untuk mencegah kerusakan organ akibat tidak mendapat oksigen atau nutrisi itu adalah dengan menggunakan beta blocker. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ya, beta blocker itu digunakan untuk menurunkan demand ataupun permintaan organ terhadap O2 ataupun supply O2-nya. Sehingga tingkat kerusakan organ tersebut itu dapat dicegah ataupun diturunkan. Makanya kenapa pada pasien-pasien yang memang mengalami permasalahan pada jantung itu pasti akan diberikan beta blocker, salah satunya itu. Karena dia mampu untuk, kalau dia dari mekanismenya, menurunkan denyut jantung, menurunkan cardiac output-nya, dan juga menurunkan demand ataupun permintaan terhadap O2 dari organ-organ tersebut. Selain itu, kalau teman-teman perhatikan juga, misalnya pada penyakit-penyakit jantung, misalnya seperti post-infarct miokard, kemudian pada gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun, yang dimana fungsi jantungnya itu lemah, akibat adanya kematian pada sel atau jaringannya ataupun penurunan fungsi dari jantungnya, pasti tidak akan ditemukan penggunaan dari CCB. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tahu kan CCB itu salah satu fungsinya itu adalah menurunkan fungsi dari jantungnya. Dia akan memblok dari CA2+-nya ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini terkait dengan CCB kan pada umumnya terbagi menjadi dua, ada dihidropiridin dan non dihidropiridin. Dimana kalau misalnya terkait dengan hipertensi kan memang yang paling umum itu penggunaannya itu adalah yang dihidropiridin ya, amlodipin, velodipin, nifedipin, dan decardipin. Kemudian yang non dihidropiridin itu ada diltiazem dan ferampamil. Secara umum memang tidak tidak tertera ya efek terhadap kontraktilitasnya ataupun efek pada sinonodenya ya, retsinonodenya, ataupun efek pada avenodenya. Ini efek dari kerja jantungnya. Tetapi memang beberapa penelitian itu menganjurkan pada seseorang yang terkena infark miokard ataupun gagal jantung ataupun heart failure, serangan jantung, itu penggunaan dari CCB itu sebisa mungkin dikesampingkan terlebih dahulu untuk menghindari adanya penurunan ataupun penekanan dari fungsi jantung yang berlebih yang mengakibatkan perburukan klinis. Seperti itu. Makanya kalau teman-teman lihat di tata laksananya itu tidak ditemukan terkait dengan penggunaan CCB seperti itu. Kecuali beberapa kasus yang terkait dengan arteri koroner, ACS, dan sebagainya, misalnya seperti angina dan lain-lain, pasti mungkin itu ditemukan terkait dengan penggunaan CCB. Jadi konsepnya berbeda. Nah, kemudian untuk pencegahan kekambuhan stroke, ini bisa pakai ACI atau diuretik. Ini kadangkala bisa ACI atau ARB ya. Jadi tergantung penggunaannya. Jadi selain untuk menurunkan tekanan darahnya, juga diambil terkait dengan efek nefroprotektifnya ya. ACI dengan ARB itu memiliki efek nefroprotektif, di mana dia mampu untuk menurunkan tekanan terhadap glomerulusnya sehingga akan menurunkan terkait dengan fungsi ataupun terkait dengan berat kerja dari glomerulus untuk menfiltrasi cairannya. Makanya kenapa ACI atau ARB itu paling sering digunakan pada pasien-pasien misalnya stroke dengan gangguan ginjal dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kalau pada penyakit arteri koroner, itu terkait dengan tata laksananya ACI atau ARB, kemudian ditambah beta blocker atau CCB. Kalau strap begini berarti pilih salah satu, atau CCB plus diuretik, strap beta blocker, atau beta blocker plus diuretik. Second lainnya kombinasi 3 obat. Kemudian kalau penyakit ginjal kronis, ini yang seperti tadi aku bilang mungkin kebalik ya, ini harusnya tadi penjelasannya nefroprotektifnya lebih ke sini, penyakit ginjal kronis. Jadi ACI atau ARB plus CCB atau ACI atau ARB plus diuretik atau loop diuretik. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau penggunaan diuretik pada penyakit ginjal kronis itu tidak lagi menggunakan diuretik tiazid, tetapi menggunakan diuretik loop yang memiliki kapasitas dan kemampuan penarikan cairan lebih kuat dibandingkan dengan diuretik tiazid. Seperti itu. Jadi, untuk pasien-pasien yang memang hipertensi disertai dengan penyakit ginjal kronis itu sudah tidak menggunakan diuretik tiazid lagi. Tetapi untuk penyakit ginjal akut itu ada yang masih menggunakan diuretik tiazid ketika tidak mempan, bisa menggunakan tidak. Jadi kan ketika kita menggunakan diuretik pasti ada targetnya berapa mili cairan yang harus dikeluarkan seperti itu. Ketika tidak tercapai biasanya akan dilakukan switch ataupun penggantian obat.
gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun, ini sama ya, seperti post infarct miokard, ACI atau ARB, diuretik atau loop diuretik, beta blocker, kalau second lainnya ACI atau ARB plus diuretik atau loop diuretik plus beta blocker plus di sini spironolakton, diuretik hemat kalium. Seperti itu. Kemudian kalau AF, atrial fibrilasi, ACI atau ARB plus beta blocker atau CCB yang non dihidropiridin. Di sini pakainya yang verapamil diltiazem ya. Kenapa di sini pakainya yang non dihidropiridin? Karena AF ini kan berarti merupakan salah satu bentuk aritmia. Nanti kita bahas di belakang ya, ada materinya ya. Dimana kan itu diakibatkan karena ritme jantung itu yang tidak seimbang. Seperti itu, dimana terkait dengan fungsi jantung. Dari kedua CCB, antara dihidropiridin dan non dihidropiridin, yang memiliki efek paling besar terhadap fungsi jantung itu adalah yang non dihidropiridin, yang diltiazem dan verapamil. Dimana kalau kita lihat dari efeknya, dimana efek terhadap kontraktilitas jantung atau inotropiknya itu akan menurunkan efek dari kontraktilitas jantung. Sedangkan kalau yang dihidropiridin tidak ada ya, atau kecil. Kemudian efek terhadap sinus nodanya, rate dari sinus nodusnya itu akan memelankan dari rate-nya. Kemudian terhadap AV nodonya, efeknya itu akan memelankan juga. Berbeda dengan dihidropiridin itu yang efeknya kecil, tidak ada sampai dengan kecil, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kehamilan. Nah, kehamilan itu first line-nya adalah betolol, metildopa, dan nifedipin. Jadi ini mungkin ada beberapa kasus yang masih menggunakan metildopa, ada yang beberapa kasus menggunakan labetalol, tetapi dalam kasus di mana pasien itu mengalami krisis hipertensi yang disertai dengan eklamsia, kadang-kadang menggunakan nifedipin. Nanti kita bahas di belakang ini. Nah, di mana kalau kita lihat dari kasus ini sendiri sebenarnya mungkin dulu masih menggunakan metildopa, tetapi seiring perkembangan zaman sekarang lebih dipilih labetalol ya, terkait dengan first line-nya. Karena kalau kita lihat terkait dengan meta-analisisnya ya, terkait dengan pembanding antara labetalol dan metildopa, terkait dengan risk and benefit-nya itu lebih benefit terkait dengan penggunaan labetalol dengan risk yang lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan metildopa. Seperti itu. Dan terkait dengan penurunannya, antara labetalol dan metildopa itu lebih efektif terkait dengan penurunan labetalol secara signifikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Nah, secara umum ini saling berkaitan ya, hipertensi emergensi dan urgensi, karena seseorang dapat dikatakan terkena hipertensi emergensi dan urgensi itu kan ketika parameter tekanan darahnya itu di atas 180/110. Seperti itu. Nanti tinggal dilihat apakah terjadi kerusakan organ atau tidak. Ketika nanti terjadi kerusakan organ, maka otomatis akan masuk ke dalam kategori hipertensi emergensi. Nah, kemudian ketika nanti tidak terjadi kerusakan organ atau cedera organ, biasanya masuk dalam kategori hipertensi urgensi. Nah, first line dari hipertensi emergensi itu biasanya menggunakan nitroprursida. Jadi, nitroprursida ini merupakan salah satu obat yang memang memiliki kategori penurunan tekanan darah secara cepat. Nah, karena dia salah satu dampaknya kan vasodilatasi secara cepat ya, di mana dia vasodilator yang bekerja langsung menurunkan PVR. Nah, kenapa di sini kategorinya adalah PVR? Karena ketika kita berbicara terkait dengan blood pressure itu merupakan hasil yang diperoleh dari cardiac output dikali dengan PVR ya. Di mana otomatis ketika salah satu hal ini terpengaruh, akan terjadi penurunan tekanan darah secara signifikan. Seperti itu, ke tekanan darahnya. Nah, kemudian ketika tidak ada nitroprursida, bisa menggunakan terapi lain. Misalnya untuk agen-agen vasodilator bisa menggunakan hidralasin atau nitrogliserin. CCB tetap pakainya dicardipin. Kemudian beta blocker, esmolol, labetalol, atau metoprolol. Kemudian konteksnya ketika tidak terjadi kerusakan organ, itu masuk dalam kategori hipertensi urgensi. Berarti biasanya pakainya antihipertensi oral kerja pendek seperti captopril, clonidine, dan labetalol. Kemudian mungkin ini sering juga dulu dibahas ya, waktu mungkin teman-teman S1 terkait dengan hipertensi porta. Hipertensi yang terjadi pada vena porta ya, di mana pada umumnya untuk tata laksana utamanya itu menggunakan beta blocker non-selektif ya, propanolol. Kemudian ketika kita membahas hipertensi resistensi. Nah, hipertensi resistensi ini kan hipertensi yang terjadi ketika seseorang itu sudah menggunakan 3 obat
hipertensi, dan biasanya salah satunya itu adalah tiazid atau mungkin diuretik, dan untuk tekanan darahnya itu tidak mencapai goal terapinya, artinya masih di atas 140/90. Dimana untuk diuretik, mungkin kalau teman-teman baca artikel penelitian terbaru itu, biasanya kan karena diuretik tiazid itu masuk dalam salah satu first line pengobatan hipertensi, salah satu obatnya itu biasanya diuretik tiazid. Nah, ketika memang nanti orang tersebut itu belum menggunakan diuretik tiazid, maka first line-nya tetap menggunakan diuretik tiazid. Tetapi kalau misalnya seseorang tersebut terkena hipertensi resistensi, tetapi sudah menggunakan diuretik tiazid dan tidak memberikan efek yang baik, biasanya diuretiknya itu akan diganti. Digantinya dengan menggunakan ataupun penambahan dari golongan mineral kortikoid antagonis reseptor, seperti spironolactone. Nah, jika ingin menggunakan loop diuretik, biasanya pakainya furosemide atau torsemide, seperti itu. Nah, kemudian ini ada kategori-kategori lainnya, yakni menggunakan beta blocker selektif beta 1 ya, misalnya seperti metoprolol, bisoprolol, dan lain-lain. Ini biasanya untuk beberapa kondisi, misalnya pasien hipertensi dengan asma dan sebagainya, yang mana memang penggunaan dari beta blocker yang non-selektif itu tidak dapat digunakan. Nah, seperti yang di awal aku katakan, bahwa terkait dengan tata laksananya itu adalah pertimbangan terapinya itu mulailah dengan monoterapi terlebih dahulu. Itu akan lebih aman dibandingkan dengan kombinasi terapi. Makanya kenapa di sini pertimbangkan terapi tunggal pada hipertensi stage 1, berarti udah bukan prehipertensi ya. Berarti ini sudah tegak diagnosis hipertensi, resiko rendah dengan tekanan darah sistoliknya kurang dari 150 atau sangat tua pada lansia. Nah, kemudian ini beta blocker dipertimbangkan jika ada indikasi spesifik seperti gagal jantung, angina, pasca miokard infark, fibrilasi atrial, atau perempuan muda dengan atau merencanakan kehamilan. Nah, kemudian nanti magnesium sulfat ini kita bahas di selanjutnya ya, terkait dengan eklamsia, karena ini beberapa kasus pernah muncul terkait dengan eklamsia, di mana memang ini antikonvulsan pilihan pada wanita dengan preeklamsia berat maupun eklamsia. Kemudian hipotensi ortostatik ini juga merupakan salah satu permasalahan. Kadang-kala yang paling sering muncul hipertensi ortostatik ini ketika terkait dengan penggunaan beta blocker ya, terkait penggunaan beta blocker, di mana tiba-tiba pasien dari duduk kemudian langsung berdiri, langsung ambruk ya, akibat penurunan tekanan darah secara signifikan, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membicarakan terkait dengan obat, tentu tidak lepas dari efek sampingnya. Secara umum memang efek samping sebenarnya kita bisa tahu dari mekanisme obat itu seperti apa. Dia menempel di reseptor mana, itu kita bisa tahu efek sampingnya itu seperti apa. Mungkin teman-teman pernah dengar farmakogenomik ya, ilmu farmakogenomik yang mempelajari tentang genetik, di mana itu terkait dengan mekanismenya. Ketika kita paham terkait dengan mekanisme obat, kita tahu di mana dia melekat dan reseptor apa dia melekat, atau mungkin antibiotik terkait dengan protein apa yang dipengaruhi, kita bisa mengetahui efek samping apa yang dapat terjadi. Tapi secara umum kalau mau gampang, ya secara umum bisa dihafalin seperti itu. Nah, ini aku lampirin terkait dengan efek samping yang sering muncul dari obat-obatan terkait dengan hipertensi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut terkait dengan eklamsia ya, yang tadi sempat aku bahas terkait dengan MGS-4. Jadi secara umum mungkin teman-teman cuma tahu mungkin pandangannya hipertensi dalam kehamilan, tetapi ketika kita membicarakan terkait dengan hipertensi dalam kehamilan, terdapat beberapa jenis hipertensi dalam kehamilan, mulai dari hipertensi gestasional, hipertensi yang nantinya akan menjadi hipertensi gestasional transien, atau nantinya dampak-dampak ini yang akan saling berhubungan itu memiliki resiko terkait dengan tingkat kejadian preeklamsia atau eklamsia, seperti itu. Atau mungkin terkait dengan di sini preeklamsianya dan terkait dengan tingkat kejadian hipertensi kronik. Nah, yang kita bahas itu yang di tengah, karena ini yang sering muncul ya. Nah, secara umum ketika kita membicarakan terkait dengan preeklamsia atau eklamsia itu konteksnya itu adalah kejang yang diakibatkan karena tekanan darah yang sangat tinggi, secara umum seperti itu ya, konteks bahasa kasarnya. Jadi, kapan dikatakan seseorang dalam kehamilan itu mengalami preeklamsia? Ketika
hipertensi setelah 20 minggu kehamilan dengan 1 atau 2 kriteria di bawah ini. Kriterianya itu apa? Pasien dalam kondisi hamil hipertensi dengan adanya proteinuria, kemudian dengan adanya gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, gejala neurologis, atau gangguan hematologi. Artinya dari faktor-faktor ini satu aja udah terdeteksi dengan adanya tekanan darah yang sangat tinggi atau di atas normal, itu dapat dikatakan sebagai preeklampsia. Seperti itu. Nah, beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam hipertensi seseorang pada saat hamil dengan tekanan darah tinggi, dengan mungkin terdiagnosa atau tingkat kejadian eklampsia dan preeklampsianya ada beberapa hal. Di mana yang pertama, pada krisis hipertensi, yaitu pasien dengan eklampsia atau preeklampsia berat itu harus dilakukan rawat inap. Ini salah satu tindakan awal yang perlu dilakukan. Kemudian, ketika mendekati persalinan atau akan dilakukan persalinan, maka persalinan itu dilakukan setelah stabilisasi kondisi maternal. Setelah semua kondisi itu stabil, baru dapat dilakukan operasi ataupun kelahiran, seperti itu. Nah, kemudian untuk persalinan, pengobatannya itu tetap menggunakan pemberian magnesium sulfat secara intravena untuk mencegah eklampsia dan penata laksanaan kejang. Dengan targetnya adalah target yang tercapai itu sesuai konsensus kurang dari 160 per 105 mmHg. Jadi ini harus tercapai terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi sempat aku bahas juga terkait dengan penggunaan nicardipin ya. Nah, nicardipin intravena itu terbukti aman dan efektif dalam tata laksana preeklampsia berat juga. Seperti itu. Nah, kemudian obat pilihan untuk preeklampsia yang disertai dengan edema paru itu biasanya pakai nitrogliserin secara intravena, yang mana nanti dititrasi ya terkait dengan penggunaannya. Kemudian mungkin ada beberapa konteks, mungkin teman-teman pernah baca kasus di mana pasien mengalami eklampsia berat atau preeklampsia berat. Pasien tersebut harus mengalami kelahiran secara prematur. Jadi memang itu terkait dengan urgensinya itu seperti apa. Nah, urgensi pada indikasi persalinan itu dapat dilakukan ketika urgensi pada preeklampsia itu disertai dengan gangguan penglihatan atau gangguan hemostasis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pada usia kehamilan 37 minggu untuk ibu yang asimptomatik. Seperti itu. Jadi konteksnya memang tetap pengobatannya pakainya adalah MgSO4 atau magnesium sulfat untuk mengatasi kejangnya. Kemudian untuk tekanan darahnya biasanya umumnya ketika preeklampsia berat pakainya nicardipin, dan juga ketika ditemukan edema paru biasanya pakainya nitrogliserin. Dan ketika adanya gejala-gejala misalnya gangguan penglihatan atau gangguan homeostasis dan juga kehamilan 37 minggu untuk ibu asimptomatik itu dilakukannya persalinan seperti itu. Nah, makanya kenapa konteks ini menjadi penting, karena ini merupakan salah satu faktor yang diakibatkan karena adanya peningkatan tekanan darah. Jadi ini masih lanjutan dampak akibat dari hipertensi itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke materi hiperlipid. Nah, ketika kita membahas terkait dengan hiperlipidemia, otomatis kan ada beberapa hal yang perlu diketahui ya terkait dengan parameter-parameternya. Dapat dikatakan hiperlipidemia ketika seseorang itu memiliki kadar ataupun kolesterol LDL, non-LDL, ApoB, trigliserid itu yang tinggi biasanya. Nah, dari parameter-parameter ini, jadi kan ini ada beberapa parameter ya. Ada LDL, kemudian ada non-HDL, kemudian ada ApoB, trigliserid. Kalau misalnya kita baca panduannya ada FNDL dan sebagainya. Jadi parameter-parameter ini yang paling utama perlu diketahui itu adalah terkait dengan LDL. Jadi dari semua target ini yang memiliki ikatan yang paling besar terhadap kolesterol itu adalah LDL. Makanya kenapa di tata laksana hiperlipidemia itu tata laksana utamanya itu pasti menggunakan statin. Karena dari target-target ini memang yang paling bahaya itu adalah LDL karena pengikatan terhadap kolesterolnya itu paling besar. Seperti itu. Nah, kita lihat ya satu persatu. Jadi untuk hiperlipid mungkin panduannya ada pembaharuan ya. Mungkin kan mulai dari biasanya pakainya Perki 2017, kemudian keluar Perkeni 2019, kemudian 2022 itu 2 bulan lalu itu kalau nggak salah belum keluar. Terus makanya pakai panduan target ini ASCVD 2022 yang dikeluarkan Perki. Ternyata
Kalau nggak salah, aku baru ngecek juga, itu yang 2022 ini Perki udah mengeluarkan panduan hiperlipidemia yang baru. Jadi pembahasan kita ini pakai yang panduan hiperlipidemia yang baru ya, yang 2022. Nanti bisa menyesuaikan, tetapi untuk di modul, mungkin teman-teman yang ikut les itu sama, untuk targetnya itu sama, karena Perki mengeluarkan panduan SCVD, target terhadap hiperlipidnya itu juga sama dengan panduan hiperlipidemia yang keluar barusan ini, seperti itu. Nah, secara umum yang paling sering ditanyakan terkait dengan hiperlipidemia itu, yang paling pertama itu terkait dengan targetnya. Nah, target dari hiperlipidemia, karena dia ini ketika kita membahas, jadi konteksnya ketika kita membahas hiperlipidemia itu pasti akan terkait dengan tingkat kejadian penyakit kardiovaskular atau SCVD, atherosclerosis cardiovascular disease, seperti itu. Karena hiperlipidemia ini merupakan salah satu penyebab di mana kalau misalnya kita tahu pembentukan plak ya, yang mana plak itu menjadi atau atherosclerosis itu menjadi salah satu permasalahan utama yang atau persentase terbesar yang mengakibatkan terjadinya penyakit kardiovaskular, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu, di mana yang paling pertama itu target yang primer itu pasti LDL-nya. Secara umum menjadi beberapa tingkatan ya, mulai dari resiko yang sangat tinggi dengan LDL yang harus dicapai itu kurang dari 55, resiko tinggi itu LDL-nya kurang dari 70, kemudian resiko sedang itu LDL-nya kurang dari 100, dan resiko rendah itu LDL-nya kurang dari 116. Biasanya yang ditanyakan terkait dengan target ataupun goals targetnya itu berapa, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara terkait kolesterol non HDL-nya, itu kalau yang resiko sangat tinggi itu kurang dari 85, resiko tinggi itu kurang dari 100, dan resiko sedang itu kurang dari 130. Kalau untuk ApoB, itu ApoB-nya kurang dari 65, dan resiko sangat tinggi dan resiko tingginya itu ApoB-nya kurang dari 80. Resiko sedangnya ApoB-nya kurang dari 100, dan trigliseridnya itu trigliserid kurang dari 150. Nah, kadang-kala kan ada yang bertanya, di mana dapatnya, dari mana kita mengetahui seseorang itu masuk dalam kategori resiko yang mana. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar salah satu scores, cara pengukurannya itu dengan Framingham scores. Kayaknya itu yang paling sering dibahas untuk farmasis ya, karena itu yang paling famous ya, atau paling terkenal ya terkait dengan perhitungannya. Jadi memang kalau misalnya kita membaca terkait dengan panduannya, saat ini kan banyak dikembangkan terkait dengan model scoring ya, terkait dengan model scoring terkait dengan tingkat kejadian PKVA ya. Nah, memang ada beberapa scores yang dikeluarkan oleh ESC, misalnya Pooled Cohort Patients yang dikeluarkan oleh AHA, atau ESC itu scores 2, kemudian KIRIS yang dikeluarkan oleh NICE 2014, atau yang sering kita bahas pakai ini yang ini ya, Framingham Risk Scores, ataupun skor resiko yang dikeluarkan oleh WHO, ini yang umum digunakan juga. Nah, tapi memang yang digunakan di Indonesia itu pada umumnya itu adalah skor resiko yang Framingham Risk Scores dengan panduan dari Perki tahun 2017 itu menggunakan skor risk charts yang digunakan negara Eropa dengan resiko tinggi untuk menilai stratifikasi resiko PKVA pada 10 tahun mendatang. Jadi resiko 10 tahun mendatangnya itu bagaimana? Nah, skornya itu kan dalam bentuk tabel, nanti ada terkait dengan apakah pasien ini memiliki riwayat diabetes, apakah pasien ini merokok, usia pasien itu berapa, kemudian pasien perempuan atau laki-laki, itu akan menjadi suatu pertimbangan semua. Nah, hasilnya itu adalah dalam bentuk persentase resiko. Persentase resiko ini yang nantinya akan menentukan pasien itu masuk dalam kategori mana. Apakah masuk dalam kategori sedang, berarti nanti capaiannya itu adalah 5% sampai dengan 10%. Atau mungkin sampai dengan pencapaian yang sangat tinggi itu adalah dengan persentase resikonya itu di atas sama dengan 30%, seperti itu. Jadi tidak usah bingung dari mana dapatnya nanti pasien tersebut masuk dalam resiko mana, karena itu sudah ada perhitungannya. Dan tidak mungkin juga seorang farmasis disuruh hitung, karena yang hitung itu biasanya bagian kedokteran ya, medis ya. Nah, kemudian kita lanjut terkait dengan tata laksananya. Nah, ini ada mungkin beberapa penyesuaian terkait dengan panduan yang baru, tapi nggak terlalu signifikan ya, tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan panduan yang dikeluarkan Perki tahun 2022. Jadi secara umum kenaikan ketika ada dua faktor ya, kadangkala kita baca soal ada parameternya itu ada LDL-nya, total kolesterolnya, ada trigliseridnya.
terus biasanya semuanya tinggi. Kadang mungkin bingung yang mana dulu kita turunkan. Sama kayak konsep yang pertama ya, bahwa target primer yang paling utama. Target primernya itu adalah penurunan kadar LDL terlebih dahulu, di mana penurunan LDL itu dilakukan dengan menggunakan statin sebagai first line ya. Digunakan sampai dosis terbesar yang dapat ditoleransi sampai mencapai target LDL. Targetnya tergantung pasien itu resikonya apa, seperti itu. Kemudian ketika memang penggunaan dari statin tunggal atau mungkin penggunaan statin tidak mampu ditoleran, artinya pasien mungkin mengalami beberapa efek samping ya. Nah, itu bisa digunakan dengan kombinasinya yakni ezetimibe. Nanti kita lihat bagian di bawah ya. Kemudian penggunaan ezetimibe ketika tidak efektif kadang-kala bisa diganti dengan menggunakan inhibitor PCSK9 atau resveratrol pedu. Seperti itu. Makanya kenapa di tabel di sini ada kombinasi statin ezetimibe, kemudian kombinasi statin inhibitor PCSK9 bila risiko sangat tinggi dan LDL di atas 140. Berarti ini ketika statin ezetimibe tidak memberikan hasil yang efektif ya. Dan yang terakhir kombinasi statin dengan resin asam pedu bila tidak dapat diterapi dengan ezetimibe atau inhibitor PCSK9. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kenaikan konsentrasi trigliserida. Tahap first line-nya penggunaan statin. Nanti kita lihat di penjelasannya. Nah, ini mungkin yang ada perubahan. Kalau kita lihat di sini, ini ada tabel yang aku lampirin. Jadi, secara umum terapi obat bagi pasien dengan trigliserid yang tinggi itu tetap tinggi ini dalam artian konteksnya masih kurang dari sama dengan 440 mg per desiliter ya. Itu diinisiasi bagi pasien risiko tinggi dan sangat tinggi. Itu statin tetap jadi pilihan pertama. Mungkin pergeserannya di parameternya. Kalau misalnya kita ikut panduan yang 2019, memang parameternya masih pakai trigliserid di atas 500. Tetapi kalau kita ikut panduan yang baru, di Hiperlipid tahun 2022, itu terdapat pergeseran terkait dengan goals-nya. Untuk menentukan apakah pasien tersebut itu menjadi prioritas pertama menggunakan fibrat atau tidak. Nah, kemudian sekarang dapat menggunakan juga yang namanya ikosapen ya, ikosapen etil ya, bersama dengan statin itu harus dipertimbangkan bagi pasien dengan trigliserid 135 sampai 499 mg per desiliter. Nah, tidak ada target pencapaian profit lipid bagi pasien yang diterapi dengan ikosapen etil ya. Nah, kemudian kadangkala kalau ini konteksnya masih sama ya. Jadi bukan berarti fibrat itu hanya digunakan ketika pasien itu trigliseridnya di atas 500. Tetapi di modul juga sama konteksnya. Jadi fibrat yang sekarang banyak digunakan itu adalah fenofibrat atau besafibrat. Itu dapat dipertimbangkan bagi pasien dengan trigliserid di atas 200, tetapi dengan dan target LDL-C-nya itu sudah tercapai dengan terapi statin. Artinya ketika target LDL-nya itu sudah normal, baru fibrat itu dapat digunakan ketika trigliseridnya di atas 200. Tetapi ketika target LDL-nya itu belum normal, maka tetap first line-nya itu adalah menggunakan statin, seperti itu. Nah, kemudian kapan fibrat itu menjadi first line-nya? Jadi terapi obat bagi pasien dengan trigliseridnya itu di atas 440 itu harus dilakukan segera untuk mencegah pankreatitis. Jadi ketika nantinya trigliseridnya itu di atas 440, fibrat itu menjadi first line dalam pengobatannya. Karena untuk mencegah terjadinya pankreatitis bagi pasien tersebut. Seperti itu ya. Jadi untuk pemahamannya di modul seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan hiperlipid, tentu kita harus mengetahui terkait dengan tipe-tipenya, karena biasanya keluar juga. Jadi secara umum memang hiperlipid terbagi menjadi beberapa tipe, mulai dari tipe 1, 2A, 2B, 3, 4, dan 5. Nah, kadang-kala yang ditanyakan itu terkait dengan tipe 1 itu apa, atau tipe 2A itu pengobatannya itu apa, karena setiap tipe itu akan memiliki pengobatan yang berbeda-beda. Misalnya, kita ambil contoh tipe 2B. Tipe 2B ini merupakan kenaikan LDL dan FLDL dengan familialnya itu adalah familial kombinasi hiperkolesterolemia.
otomatis untuk pilihan terapinya itu adalah statin, fibrat, atau niacin. Secara umum seperti itu. Nah, ketika kita berbicara terkait statin, untuk tata laksana yang baru, kalau kita lihat di panduan, itu ada penambahan beberapa obat ya, kayak pitavastatin, fluvastatin, dan sebagainya. Nah, untuk tata laksananya sendiri itu kan memang sama ya, terkait dengan risikonya ya. Pada umumnya untuk mencegah seseorang untuk mencegah risiko terkait dengan ASCVD-nya itu biasanya umumnya diresepkan terkait dengan statin intensitas moderat to high, seperti itu. Tetapi hanya terdapat penambahan obat aja yang baru terkait dengan tabelnya, seperti itu. Nah, kemudian kadangkala kita dapat menentukan kapan seseorang itu diinisiasi dengan pengobatan itu berdasarkan atas tabel ini. Jadi mungkin ada yang pemahamannya tabel yang sebelumnya. Kalau aku mungkin lebih gampang tabel yang sebelumnya ya. Kalau tabel ini mungkin ada juga yang suka terkait dengan bagan. Jadi kalau bagan itu terkait dengan urutan ya, tangga kayak begitu ya urutannya, biasanya pakai ini juga bisa. Jadi ini cuma untuk menentukan apakah seseorang itu bisa sudah boleh dimulai terapi dengan obat atau belum. Dan targetnya itu apakah untuk pencegahan primer atau pencegahan sekunder. Konteksnya pencegahan primer itu adalah artinya pasien itu tidak pernah memiliki riwayat ASCVD sebelumnya. Artinya pasien itu tidak memiliki penyakit jantung, jantung itu konteksnya koroner, gagal jantung, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk pencegahan sekunder, itu artinya pasien memiliki riwayat klinis penyakit ASCVD. Seperti itu. Makanya kenapa pada pencegahan sekunder akan lebih strict terkait dengan goals terapinya. Karena pasien memiliki riwayat penyakit ASCVD. Seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertimbangan juga kadang-kala bingung pemilihan terapi statinnya. Secara umum kan statin mungkin teman-teman tahu itu memiliki efek terhadap miopati yang paling pertama, mialgia, kemudian rhabdomyolysis yang paling parahnya ya. Nah, sebenarnya ini dapat menjadi pertimbangan kapan kita mampu untuk meminimalisir terkait dengan efek samping tersebut. Dilihat dari hidrofilisitas dari statin itu sendiri. Nah, kan terbagi menjadi dua ya, ada statin yang bersifat hidrofilik dan ada statin yang bersifat lipofilik. Nah, statin yang bersifat lipofilik itu lebih banyak didistribusikan ke jaringan tubuh dibandingkan hidrofilik. Sedangkan statin hidrofilik dapat digunakan untuk riwayat intoleran statin karena efek samping yang berhubungan dengan otot. Jadi, ketika seseorang memang terindikasi mungkin memiliki efek samping terhadap gangguan pada ototnya, mialgia dan rhabdomyolysis, maka pilihlah statin yang sifatnya itu lebih ke hidrofilik. Artinya dia tidak banyak tersimpan ke jaringan tubuhnya. Tetapi biasanya yang paling banyak digunakan memang yang lipofilik ya, sebagai first line ya, yang paling umum ya, kayak simvastatin, Ator. Kemudian ini juga jadi penentu. Mungkin bingung kapan statin digunakan. Jadi kita bisa tahu juga dari tes tengahnya. Di mana terkait dengan tes tengahnya apakah panjang atau pendek. Ketika memang tes tengahnya pendek, otomatis biasanya itu adalah statin-statin yang digunakan pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena peningkatan ataupun produksi dari kolesterol itu akan meningkat ketika di atas jam 10 malam. Secara umum biasanya teorinya seperti itu. Nah, ketika memang dia sifatnya adalah penggunaan 1 kali sehari, biasanya apalagi dia tes tengahnya itu pendek, biasanya digunakan pada malam hari sebelum tidur. Kemudian ketika yang diresepkan adalah tes tengah yang panjang, berarti bebas ya, mau digunakan apakah siang hari, pagi hari, atau malam hari. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang di panduan yang baru, mungkin ini dapat menjadi pertimbangan ya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita berbicara terkait kombinasinya itu seperti apa, jadi harus dilihat terkait dengan kadar LDL-nya itu seperti apa. Nah, ketika kita pantau terlebih dahulu dari kadar LDL-nya, apakah pasien tersebut itu memerlukan pengobatan atau tidak, ataukah hanya memerlukan modifikasi gaya hidup seperti itu.
dilihat apakah ada indikasi untuk terapi obat atau tidak. Ketika memang tidak, maka yang perlu disarankan adalah perubahan gaya hidup. Tetapi kalau memang iya, maka tentukan target terapinya. Target terapinya ini apa? Target terapi seperti pada tabel yang di atas. Goals terapinya tergantung dari resikonya. Nah, kemudian statin potensi tinggi pada dosis rekomendasi tertinggi yang dapat ditoleransi untuk mencapai target. Artinya gunakanlah statin sampai batas tertingginya, di mana pasien tersebut itu masih mampu untuk mentoleransi statin tersebut. Kemudian dilihat apakah target LDL-C-nya itu tercapai atau tidak. Kalau ya, tentu harus di follow up, tetap dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, pakai yang kombinasi tadi, statin plus ezetimibe. Seperti itu. Makanya tadi kenapa di awal aku bilang selalu dimulai dengan monoterapi terkait dengan pengobatannya. Ketika sudah ditambah dengan ezetimibe ternyata target LDL-C-nya itu tidak tercapai, maka ditambahkan inhibitor PCSK9 atau kombinasi statin plus PCSK9. Seperti itu. Sama kayak penjelasan yang di modul tadi ya. Nah, di sini itu pertimbangan bagi pasien dengan risiko ASCVD dengan pasien FH dengan faktor risiko yang mayor. Kemudian kadangkala pertimbangan pasien ini terkena efek samping dari penggunaan statin, terus bagaimana terkait dengan pengobatannya. Jadi ketika memang ada gejala otot yang berhubungan dengan terapi statin, kita harus lihat terkait dengan kreatinin kinasenya. Apakah kreatinin kinasenya itu kurang dari 4 kali batas atas normal atau di atas sama dengan 4 kali batas atas normal. Nah, ketika memang kreatinin clearance-nya itu kurang dari 4 kali batas normal, maka harus dilakukan bebas statin selama 2-4 minggu. Dilihat apakah gejalanya itu menetap atau gejalanya membaik setelah bebas statin. Kalau gejala menetap, dilihat terkait dengan apakah sudah mencapai target LDL-C dengan dosis statin maksimal yang dapat ditolerir atau belum. Ketika sudah tercapai, kadangkala akan dilanjutkan dengan dosis yang dapat ditoleransi. Tetapi kalau belum, biasanya ditambahkan ezetimibe. Sama kembali ke tabel yang ini ya. Nah, kemudian kalau gejala membaik, biasanya dievaluasi lagi, dilihat apakah nantinya gejalanya tersebut itu akan kembali lagi atau tidak. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya memang kreatinin kinasenya itu di atas sama dengan 4 kali, biasanya bebas statinnya akan lebih panjang. Yakni bebas statinnya bisa sampai 6 minggu, sampai kreatinin kinasenya itu dan gejalanya normal. Kemudian dimulai lagi dengan statin intensitas rendah dengan dosisnya rendah untuk meminimalisir tingkat kejadian dari gangguan pada gejala ototnya tersebut. Nah, kemudian yang paling banyak kasusnya juga terkait kejadian rhabdomyolysis ya, disisnya pada otot ya, atau kerusakan pada otot. Nah, ketika seseorang memang terkena rhabdomyolysis, maka dilihat apakah pasien tersebut itu target LDL-C-nya itu sudah tercapai atau belum. Kalau belum, ditambah ezetimibe. Kemudian setelah penggunaan ezetimibe, dilihat apakah target LDL-C-nya tercapai atau belum lagi. Kalau belum, kembali lagi di-switch menjadi inhibitor PCSK9. Sama ya konteksnya ya dengan ini. Tetapi yang menjadi pembeda itu bahwa penggunaan statin ketika pasien itu terkena gangguan ataupun gejala pada ototnya itu tidak serta-merta dihentikan secara keseluruhan. Tapi ada kondisi di mana bebas statin sebelum akhirnya akan memulai kembali terapi statin yang dimulai dengan dosis ataupun intensitas yang rendah. Secara umum seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi coronary artery disease ya, atau CAD. Secara umum, CAD itu dapat dikatakan sebagai penyempitan arteri koroner atau manifestasi akhir, yakni yang dampaknya nanti ke angina dan infak ya. Makanya kenapa di sini aku lampirin juga ya, pada umumnya kejadian itu seperti apa. Dimana untuk faktor resikonya itu ada diabetes, hipertensi, kemudian dislipidemia, keturunan penyakit jantung koroner, menopause, perokok, dan pria usia di atas 40 tahun.
Kemudian kalau kita membicarakan terkait dengan pemeriksaan biomarker jantung, pada umumnya kita pakainya troponin I atau T ataupun kreatinin kinase seperti itu. Dengan medikamentosa primernya yakni pakainya antiplatelet, dan kalau misalnya terkait dengan penyakit jantung, pasti tentu pembahasannya itu adalah penggunaan statin seumur hidup dan penggunaan aspirin seumur hidup seperti itu. Dengan terapi sesuai faktor risiko nanti dilihat perkembangan progresivitas penyakitnya seperti apa. Nah, coronary artery disease ini merupakan manifestasi akhir yang nantinya akan berkembang menjadi stable ischemic heart disease dengan acute coronary syndrome ACS yang akan kita bahas di selanjutnya. Di mana pada umumnya ketika kita membahas terkait dengan coronary artery disease, pasti kita akan membahas misalnya seperti ECG atau tes-tesnya ya, dilakukannya tes EKG, echo, kemudian X-ray, kardia kateterisasi, coronary angiogram ini wajib. Kalau misalnya terkait dengan penyakit jantung, pasti akan dilakukan tindakan tersebut atau pemeriksaan tersebut. Nah, satu materi juga yang terkait dengan jantung paling sering dibahas itu terkait dengan gagal jantung. Jadi secara umum gagal jantung itu dapat didefinisikan sebagai abnormalitas dari struktur jantung atau fungsi yang menyebabkan kegagalan dari jantung untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, di sini memang terdapat beberapa stage. Jadi kalau misalnya kita membicarakan gagal jantung itu ada stage A, stage B, dan stage C. Untuk setiap stage itu memiliki kriterianya masing-masing. Misalnya kita ambil contoh stage C ya. Nah, ini yang paling berat ya biasanya. Untuk beberapa literatur juga ada yang membaginya menjadi 4 stage sampai stage D. Jadi seseorang dikatakan stage C ketika seseorang itu mengalami heart failure disertai dengan adanya penurunan fraksi ejeksinya, di mana pasien dengan volume berlebih tetap, kemudian pasien stabil dengan ACI atau ARP, pasien laju dengan GFR di atas 30 mili, kemudian pasien dengan nadi istirahat di atas 70, dan mengonsumsi dosis penyekat beta maksimal bisa ditolerin pada irama STMI. Nah, untuk tata laksananya sendiri memang dilakukan penggunaan diuretik, titrasi diuretik, kemudian ubah arti. Jadi memang untuk gagal jantung itu sekarang ACI ARB itu tetap dipakai karena diambil terkait dengan yang pertama dampaknya ke tekanan darahnya, yang kedua itu terkait dengan efek antiremodelingnya. Secara umum seperti itu. Kemudian kalau misalnya gagal jantung tentu tidak akan lepas terkait dengan penggunaan ARNI, angiotensin reseptor neprilyl inhibitor, ini yang paling sering digunakan. Terapi baru untuk pasien gagal jantung itu diakui pada tahun 2016 yang merupakan kombinasi antara sacubitril dengan valsartan ARB ya, seperti itu. Nah, kemudian pada umumnya ACI atau ARB itu untuk memperbaiki fungsi ventrikel dan kualitas hidupnya terkait dengan efek antiremodelingnya. Ketika kita membicarakan gagal jantung juga, beberapa parameter yang perlu diperhatikan yakni terkait dengan pengukuran EKG, kemudian X-ray, kemudian yang paling sering juga terkait dengan echo, dan yang sering dibahas adalah terkait dengan hormon yang menjadi penentu apakah seseorang itu dapat didiagnosa ataupun diindikasi gagal jantung atau tidak. Jadi yang dipakai itu adalah BNP atau B-type natriuretic peptide, dan juga N-terminal atau NT prohormon BNP. Dua hormon ini menjadi penentu kadarnya apakah seseorang itu dapat diklasifikasikan terkena gagal jantung atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi memang kalau terkait dengan gagal jantung yang perlu diperhatikan terkait stage-nya, di mana setiap stage itu sudah ada terkait dengan klasifikasinya kapan seseorang masuk stage A, kapan seseorang masuk stage B atau stage C, dan yang kedua itu terkait dengan parameter apa yang dapat menentukan seseorang itu dapat dikatakan gagal jantung, atau hormon apa. Sama kayak misalnya kita berbicara terkait dengan ACS, parameternya apa? Seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan angina. Ketika kita berbicara terkait dengan angina itu merupakan keadaan di mana terdapat ketidakseimbangan demand dan supply aliran arteri koroner dan manifestasi dari CAD. Secara umum angina itu memang terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada angina stabil, angina tidak stabil, dan angina vasospasme. Di mana perbedaan itu tergantung dari tingkat keparahannya dan lama kejadiannya itu seberapa lama. Dan seberapa sering kejadiannya itu. Nah,
Ketika kita membicarakan angina, otomatis kita akan membicarakan terkait dengan tata laksana angina itu sendiri. Secara umum, tata laksana angina itu dibedakan menjadi berdasarkan derajatnya. Ini secara umum, sebelum nanti kita masuk ke tata laksana angina stabil, unstabil, STEMI, dan NSTEMI. Nah, tata laksana ketika seseorang terkena angina, tentu akan diberikan antiplatelet, statin, beta blocker, ISDN atau mononitrat, dan CCB. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang ya, penggunaan CCB pasti akan dilakukan pada seseorang, pasti akan diberikan pada seseorang yang terkena angina salah satunya. Kita masuk ke tata laksana angina stabil terlebih dahulu. Ketika kita membicarakan terkait dengan angina stabil, kita akan membicarakan terkait apakah pengobatannya itu untuk anti angina, artinya untuk mengobati ketika seseorang tersebut terkena angina atau untuk mencegah anginanya. Ketika seseorang itu terkena angina, first line-nya itu adalah penggunaan short acting nitrat. Biasanya itu adalah penggunaan dari nitrogliserin. Seperti itu. Dan biasanya dikombinasi dengan beta blocker atau CCB non-hydropiridin. Dengan tujuan adalah untuk menurunkan demand terhadap O2-nya. Dan juga yang kedua itu adalah penggunaan CCB-nya itu yang digunakan adalah yang non-hydropiridin, yang mana memiliki efek yang paling utama ke jantung, yakni verapamil dan diltiazem. Nah, kemudian pertimbangkan CCB-DHP atau yang dihidropiridin jika nadi rendah. Karena kan yang DHP misalnya seperti amlodipin dan lain-lain kan itu lebih ke arteri perifer seperti itu. Nah, kemudian bisa juga pertimbangkan beta blocker plus CCB-DHP yang dihidropiridin jika derajat anginanya di atas 2. Berarti derajat 3 dan 4 ya. Dengan tingkat kejadiannya itu hampir terjadi setiap hari. Nah, kemudian second line-nya itu dapat ditambah atau diganti ketika memang obat-obatan ini yang di atas itu tidak memberikan efek yang baik, apakah dengan penambahan difrabradin, long-acting nitrat, ralolazin, dan kawan-kawannya. Kemudian kita berbicara terkait dengan pencegahan angina. Tentu diawali dengan modifikasi gaya hidup dan mengontrol faktor risiko. Dan juga apabila kita membicarakan terkait dengan pengobatannya, adalah penggunaan dari aspirin. Ketika aspirin tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan adalah clopidogrel, misalnya CPG ya. Kemudian penggunaan statin, biasanya statinnya itu moderate to high. Kemudian ACE atau ARB, yakni untuk mengontrol tekanan darahnya dan juga untuk mengambil efek antiremodelingnya, itu diberikan bila gagal jantung, hipertensi, atau diabetes. Konteksnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sindrom koroner akut. Ketika kita membicarakan terkait dengan SKA, pada umumnya memang tadi kan angina stabil kita udah bahas. Maka yang menjadi faktor tata laksananya itu biasanya masuk dalam kategori unstable angina, NSTEMI, dan juga STEMI. Seperti itu. Nah, ketika kita membicarakan terkait dengan ACS, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan parameternya, yakni terkait dengan penggunaan EKG untuk mengukur fungsi jantungnya. Yang kedua itu adalah terkait dengan troponinnya. Apakah troponin I atau T? Dan juga kalau misalnya kita berbicara terkait dengan SKA adalah terkait dengan terapinya. Secara umum terkait dengan terapinya itu terbagi menjadi 3. Terapi di awal, terapi ketika orang tersebut atau pasien tersebut masuk rumah sakit, dan terapi ketika pasien tersebut itu keluar dari rumah sakit. Ketika pasien tersebut itu terkena sindrom koroner akut, maka baik dia unstable NSTEMI ataupun STEMI, ada pun beberapa obat yang dapat digunakan, yakni biasanya kita sebutnya dengan MONA, adalah morfin, oksigen, nitrogliserin, dan aspirin, plus penggunaan beta blocker, di mana fungsinya masing-masing untuk analgesiknya. Karena kan kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan SKA itu nyerinya sangat hebat ya, makanya kenapa dilakukannya penggunaan morfin. Kemudian oksigen untuk meningkatkan saturasi oksigennya, dan penggunaan short acting nitrat ya, biasanya pakainya nitrogliserin sebagai vasodilatasi secara cepat, biasanya secara penggunaan sublingual. Kemudian ketika orang tersebut itu dibawa ke rumah sakit, kemudian dilihat apakah pasien tersebut itu terindikasi STEMI atau NSTEMI. Kalau misalnya konteksnya itu adalah STEMI, maka first line itu adalah fibrinolitik. Fibrinolitik ini adalah untuk mengembalikan aliran darah pada pasien STEMI. Kemudian biasanya fibrinolitik ini diberikan maksimal 30 menit setelah masuk rumah sakit. Untuk reperfusi ya, artinya untuk mengembalikan cairan, untuk mengembalikan aliran darah secara cepat. Karena kalau misalnya kita berbicara terkait SKA itu kan adalah penyumbatan arteri koroner.
di mana ketika terjadi penyumbatan tersebut otomatis kan darah itu tidak bisa lewat ya, atau tidak bisa melalui dari aliran tersebut atau pembuluh darah arteri tersebut. Nah, kemudian dapat dilakukan PCI itu maksimal 90 menit setelah gejala. Biasanya PCI ini kan adalah pemasangan ring ya, lanjutannya ya seperti itu. Kemudian terkait dengan pemilikan fibrinolitik, itu pada umumnya yang dipilih adalah fibrinolitik yang spesifik. Nah, dibandingkan dengan yang non-spesifik, ada beberapa pertimbangan, di mana kalau dari segi efektivitasnya akan lebih baik ke fibrinolitik yang spesifik. Yang kedua terkait dengan tata cara pemberiannya, di mana kalau misalnya non-spesifik, contohnya streptokinase ini, yang satu-satunya yang digunakan ya kalau yang non-spesifik ya, biasanya itu penggunaannya melalui infus. Sedangkan kalau yang fibrinolitik spesifik, misalnya seperti tenecteplase atau reteplase atau alteplase, itu bisa menggunakan IV bolus plus infus. Seperti itu. Jadi memang lebih cepat terkait dengan efeknya atau efektivitasnya. Nah, kemudian terapi fibrinolitik perlu penambahan agen lain seperti antiplatelet. Ini wajib ya. Aspirin dan clopidogrel untuk mencegah terjadinya pembentukan plak. Dan alternatifnya itu adalah CABG ya, coronary arterial bypass graft, pembentukan jalur arteri yang baru. Jadi dipotong kemudian disambung jalur yang baru. Nah, kemudian ketika keluar dari rumah sakit, aspirin itu akan digunakan seumur hidup. Kalau nggak bisa pakai aspirin, pakainya clopidogrel. Nah, kemudian ada beberapa pertimbangan juga, nanti aspirin dan clopidogrel itu sifatnya adalah kombinasi penggunaan dua antiplatelet. Kemudian penambahan terapi beta blocker seumur hidup dan statin seumur hidup. Nah, kemudian diberikan nitrogliserin sublingual, dan biasanya ini digunakan ketika terjadi serangan. Nah, kenapa penggunaan beta blocker seumur hidup? Karena menurunkan insidensi infak kekambuhan, namun dia kontraindikasi pada pasien heart failure dengan dekompensasi akut atau perburukan yang lebih parah. Nah, tambahkan ACI bila tekanan darah pasien tidak mencapai target. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kondisi memang yang perlu diperhatikan, apakah paling sering itu ketika pasien hamil ya, hamil kemudian terkena SKA. Jadi misalnya seperti trimester kedua jangan gunakan aspirin, trimester 2-3 jangan gunakan captopril, warfarin itu klasifikasinya D, nitrogliserin aman digunakan, dan beta blocker yang digunakan itu adalah labetalol. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan tindakannya ya, PCI atau CABG ya, jadi memang kalau CABG kan seperti di gambar ini ya, pembentukan jalur baru ya, bypass ya. Jadi tergantung apakah nanti bypassnya 1, 2, 3, bahkan ada yang sampai 4 dibentuk bypassnya, jalur arteri barunya. Kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait dengan PCI kan intervensi non bedah ya, seperti dimasukkan kateter, kemudian nanti kateternya itu dapat melebar dan membuka pembuluh darah koroner yang menyempit dengan balon atau stent untuk membongkar dari plaknya tersebut sehingga menghilangkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, ketika kita berbicara stent, mungkin ini untuk yang praktek aja ya, ini sekilas saja. Kadangkala kalau di rumah sakit, terutama di poli jantung ya, stent itu ada beberapa macam ya, tergantung generasinya. Ada generasi 1, generasi 2, seperti itu. Tapi memang yang paling sering digunakan sekarang adalah yang drug eluting stent ya, yang DES ini ya. DES itu terbagi lagi menjadi 2, apakah yang pakainya yang sirolimus eluting stent atau yang paclitaxel eluting stent atau yang PES. Nah, ketika memang seseorang sudah nanti mendapatkan tindakan PCI, nanti antiplateletnya itu sudah bukan tunggal lagi. Nah, jangan sampai kebalik ya. Maka antiplateletnya itu adalah direkomendasikan untuk memberikan 6-12 bulan terapi antiplatelet ganda setelah pemasangan stent generasi pertama, atau 6-12 bulan pemberian antiplatelet ganda pada pemasangan pasien yang mengalami pemasangan stent generasi kedua yang DES, drug eluting stent. Seperti itu. Kecuali pasien memiliki resiko pendarahan yang besar, maka jangka waktu pemberiannya hanya 1-3 bulan. Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan aritmia. Aritmia itu kan adalah kondisi di mana keadaan ritme jantungnya itu menghilang. Tidak beraturan. Kehilangan ritme jantung yang normal. Nah, jenis aritmia itu banyak. Salah satu memang yang paling sering terjadi itu adalah FA atau fibrilasi atrium. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan aritmia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah
pasien ini memiliki penyakit jantung bawaan yang signifikan atau tidak. Ketika tanpa penyakit jantung, maka yang paling pertama juga sama ya dengan penyakit jantung atau tidak adalah pemberian ACI, ARB, statin, dan beta blocker bila perlu. Yang nantinya akan diberikan obat untuk aritmianya itu kalau tanpa penyakit jantung yang signifikan adalah dronaderon atau propaveron, dengan lini terakhirnya itu adalah amiodaron. Sedangkan kalau misalnya dengan penyakit jantung yang signifikan, setelah diberikan pencegahan antiremodelik, dilihat apakah penyakit kardionya itu apakah hipertensi, penyakit jantung koroner, ataukah gagal jantung koroner, seperti itu. Nah, dilihat kalau hipertensi apakah pasien tidak mengalami hipertrofi ventrikel kiri ataukah pasien hipertrofi ventrikel kiri, karena pengobatannya akan mengalami jalur yang berbeda. Kalau tidak ada, berarti bisa pilih dronaderon atau propafenon. Tapi kalau misalnya ada hipertrofi ventrikel kiri, maka dapat menggunakan dronaderon seperti itu dengan lini terakhirnya sama amiodaron. Kemudian kalau misalnya GCK, dilihat apakah stabil dengan dilihat skornya. Mungkin pernah lihat ya pasien diagnosis dokter, misalnya pasien dengan gagal jantung atau HF, FC berapa, FC1, FC2, FC3, FC4. FC itu didapat dari nilai NYHA ini scoring ya, sistem scoring ya, sistem perhitungannya. Seperti itu. Nah, kemudian kadangkala kan tadi aku sempat bilang bahwa salah satu yang paling utama itu dari penyakit aritmia itu adalah paling sering tingkat kejadiannya fibrilasi atrium. Nah, untuk tata laksananya itu terbagi menjadi dua jenis, apakah kendali laju atau kendali irama. Nah, jadi itu ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Kita ambil satu contoh, misalnya pasien pada fase akut mengalami hemodinamika tidak stabil, itu berarti masuk dalam kategori kendali irama fase akut, berarti perlu dilakukan kardioversi elektrik. Ketika pasien masih simptomatik plus gangguan hemodinamik, maka dilakukannya kardioversi farmakologis dengan antiaritmia IV atau kardioversi elektrik. Kemudian kalau misalnya pasien ternyata usianya di atas 65 tahun dengan penyakit arteri koroner, kontraindikasi obat antiaritmia, tidak cocok dengan kardioversi, dan tanpa gagal jantung kongestif, dia masuk ke tata laksana untuk tujuan terapinya kendali kontrol laju jangka panjang. Jadi ini adalah kriteria-kriterianya. Dengan untuk nanti pengobatannya bisa menggunakan beta blocker, CCB non-dihidropiridin, atau menggunakan digoxin dan amiodaron. Secara umum seperti itu. Kemudian terkait dengan shock. Ketika kita membicarakan shock itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Nah, shock itu kan adalah sindrom klinis akibat kegagalan sistem sirkulasi dengan akibat ketidakcukupan pasokan oksigen dengan substrat metabolik lain ke jaringan serta kegagalan pembuangan sisa metabolik. Secara umum, pembahasan shock biasanya yang kita sering bahas itu adalah shock hipovolemik, kardiogenik, dan distributif. Distributif itu terbagi lagi. Neurogenik, anafilaksis, dan sepsis. Seperti itu. Satu persatu ya. Ketika kita berbicara terkait dengan shock hipovolemik, itu terjadi karena kekurangan volume intravaskular. Nah, untuk shock hipovolemik itu sendiri, kadangkala kita menentukan tata laksana terapinya itu berdasarkan atas tekanan darahnya. Ketika tekanan darahnya kurang dari 90, pakainya itu adalah dopamin. Ketika tekanan darahnya di atas 90 itu pakainya dubutamin. Nah, untuk pasien dengan usia di atas 70 tahun, dengan penumpukan cairan, pakainya adalah 5% albumin. Dan tanpa penumpukan cairan, pakainya adalah dopamin. Seperti itu. Jadi ada klasifikasinya. Kemudian kalau misalnya kita berbicara shock kardiogenik, itu terjadi karena kegagalan pompa jantung. Maka yang diberikan itu adalah inotropic agent, vasodilator, dan antiplatelet. Nah, inotropiknya itu sebenarnya ini yang menjadi penentu di bawah ini. Kapan kita memakai dopamin, kapan kita memakai dobutamin. Jadi ketika pasien sistoliknya itu 70-110 dengan tanda dan gejala shock, itu pakainya dobutamin. Ketika sistoliknya 70-100 tanpa tanda dan gejala shock, pakainya dobutamin. Terus kalau tekanan sistoliknya kurang dari 70, pakainya apa? Kadang-kadang jadi pertanyaan ya. Jadi ketika memang sistoliknya kurang dari 70, dengan atau tanpa tanda dan gejala shock, tetap penggunaannya itu biasanya larinya ke sini, penggunaan norepinefrin. Seperti itu. Kemudian ketika kita
membicarakan shock sepsis, itu terjadi karena adanya vasodilatasi periferal. Yang paling utama pada shock sepsis itu biasanya pakai norepinefrin terlebih dahulu. Seperti itu. Sebelum nantinya ketika norepinefrin itu tidak memberikan efek yang baik, maka diganti menjadi epinefrin. Kemudian kalau misalnya memang pasien mengalami takikardi, biasanya pakainya phenylephrine. Kalau untuk pasien kekurangan CO, pakainya dubutamin. Dan untuk yang gagal menggunakan katekolamin, pakainya vasopressin. Seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan dalam shock sepsis itu harus diikuti dengan pemberian cairan, dan juga dilakukan dengan pemberian antibiotik kurang dari 1 jam setelah terdiagnosis sepsis, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membicarakan shock anafilaksis, biasanya ini terkait dengan alergi obat, terutama antibiotik. Jadi ketika berbicara shock anafilaksis, tentu untuk first line-nya itu adalah penggunaan dari epinefrin. Nah, jadi kadang ada yang bingung terkait dengan penggunaan epinefrin dan norepinefrin. Jadi ketika dibandingkan antara dua obat tersebut, memang yang lebih kuat itu adalah epinefrin. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian oksigen. Karena konteksnya itu adalah alergi, maka diberikan antihistamin. Antihistaminnya itu adalah difenhidramine. Kemudian ranitidin dan hidrokortison untuk antiinflamasinya. Nah, jadi ini menjadi pertimbangan kapan kita menggunakan epinefrin, norepinefrin, dan sebagainya. Tergantung target hemodinamiknya itu apa. Apakah untuk meningkatkan cardiac outputnya, ataukah untuk meningkatkan systemic vascular resistance-nya, ataukah untuk meningkatkan pulmonary vascular resistance-nya, atau untuk menurunkan hara tersebut. Jadi ada beberapa faktor. Nah, yang menjadi pembeda itu, yang menjadi bikin bingung biasa ini terkait penggunaan norepinefrin dan epinefrin. Karena dua hal ini konteksnya itu sebenarnya hampir mirip. Dua-duanya itu meningkatkan cardiac output-nya, dan dua-duanya itu akan meningkatkan systemic vascular resistance-nya. Tetapi terkait dengan kekuatannya itu berbeda. Di mana epinefrin ini akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan norepinefrin. Kalau kita lihat ya reseptor bindingnya ya, norepinefrin itu ke alfa 1-nya itu adalah 4 ya plusnya, sama ya. Alfa 1-nya epinefrin 4. Tetapi di beta 1-nya, norepinefrin itu 2, epinefrin itu 4. Di beta 2-nya, norepinefrin itu plusnya 1, epinefrin itu 3. Jadi memang yang paling kuat itu adalah epinefrin dibandingkan dengan norepinefrin. Seperti itu. Jadi itu menjadi pertimbangan. Kemudian terkait dengan beberapa pertimbangan yang tertera di sini ya, ini mungkin bisa dibaca-baca untuk keterangan tambahan ya. Jadi misalnya kita ambil contoh ini, berdasarkan guideline sepsis, bahwa memang epinefrin ini menjadi second line, bukan menjadi first line. Nah, berbeda ketika pasien itu anafilaksis, di mana epinefrin itu menjadi first line pengobatan, bukan lagi menjadi second line dari pengobatannya. Seperti itu. Jadi tergantung guideline pengobatannya itu apa. Oke, kemudian kita masuk ke beberapa contoh soal ya. Nah, yang paling pertama ini, seorang pria 55 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri dada yang tidak membaik sejak 1 jam yang lalu. Dokter melakukan pemeriksaan menggunakan EKG dan mendiagnosis pasien mengalami unstable angina. Tekanan darah 150/90, RR-nya 25 kali per menit, dan heart rate-nya 95 kali per menit. Apakah contoh obat yang dapat membantu mengurangi keluhan utama pasien tersebut? Nah, di mana kita tahu kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan unstable angina, otomatis baik angina unstable, angina stabil, unstable angina,